Saudara-saudari, jika kita melihat bacaan-bacaan yang ada pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana tadi, khususnya di bagian awal bacaan yang ada, apalagi bacaan Injil, para murid ini kecewa dengan peristiwa salib. Peristiwa salib itu ialah istilah yang merunut atau juga menyangkut pada peristiwa Yesus yang wafat di kayu salib, yang menderita wafat di kayu salib. Dan itulah kekecewaan ini muncul pertama-tama karena tadi dijelaskan juga sebenarnya dalam bacaan Injil bahwa para murid memiliki pandangan yang berbeda tentang sosok atau pribadi Yesus ini. Bagi mereka, pribadi Yesus hadir sebagai pembebas, dalam arti pembebas bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi yang ada pada saat itu. Dan itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan maksud dan tujuan kehadiran Yesus, bagaimana ia menjadi hadir, menjadi pembebas bagi manusia dari dosa. Dan yang menarik juga tadi dalam bacaan Injil khususnya, bahwa ternyata kedua murid ini yang dalam perjalanan Emmaus ini menuju Emmaus, awalnya mereka tidak mengenali Yesus, tidak tahu bahwa yang jalan bersama mereka ini adalah Tuhan Yesus. Namun yang menarik ialah ternyata ketika tadi Yesus mau makan bersama mereka, ketika dia memecah-mecahkan roti, baru para murid ini sadar bahwa selama ini yang berjalan bersama dengan mereka ialah Tuhan Yesus sendiri. Dan jika kita merenungkan bahwa dalam bacaan-bacaan yang ada pada hari ini juga dalam hidup kita, kerap kali kita melihat bahwa ya sudah, bahwa peristiwa kebangkitan, peristiwa Yesus yang menang atas kematian itu hanya terjadi pada hari Paskah saja. Sementara yang lainnya ya sudahlah, kewajiban saja ya. Ada yang menganggap juga ya sudahlah, mumpung minggu libur daripada nganggur di rumah. Kalau kata bahasa tempat saya ngahuleng gitu ya, gak jelas itu, gegoleran, tidur-tiduran gitu kan gak jelas. Akhirnya pergilah ke gereja. Bukan hanya seperti itu, bahwa dalam perayaan Ekaristi yang boleh kita rayakan, mulai dari awal ketika tanda salib sampai apalagi nanti doa syukur agung, ketika imamnya di situ mengucap berkat, memecah hosti itu, mengangkat piala, maka di saat dalam perayaan Ekaristi itulah kita juga hadir, sama seperti Yesus, mengenang Yesus yang hadir, Yesus yang bangkit, Yesus yang merayakan perjamuan dengan para muridnya, Yesus yang bangkit, juga mengucap syukur dalam perjalanan menuju Emmaus itu. Karenanya perayaan Ekaristi di mana kita mengenang Yesus yang bangkit itu bukan hanya terjadi atau kita rayakan ketika Paskah saja, namun dalam setiap perayaan Ekaristi yang boleh kita ikuti setiap hari atau setiap minggunya. Namun pertanyaannya ini manusiawi sekali, dan kerap kali juga ada yang bertanya kepada saya, Romo, memang ketika dalam perayaan Ekaristi itu yang kita rayakan perjamuan malam terakhir, dan sosok yang hadir di situ bukan Romonya tapi Yesus, gitu kan? Pertanyaan lebih jauhnya, lah kalau kita tahu Romonya ini, maaf ya, bajingan gitu kan, kurang ngajar hidupnya gitu, sembrono, suka ngomong kasar, tukang mabok, sebutlah semua itulah ya. Lalu bagaimana? Maka ketika dalam perayaan Ekaristi seperti itu yang kita lihat, janganlah, memang berat apalagi untuk umat. Saya pun mengalami ketika saya jadi umat pun yang memimpin misa, apalagi teman saya sendiri gitu kan. Alah gitu kan, pasti akan ada seperti itu toh. Saya tahulah. Yang kita lihat, kita bersama-sama melihat bahwa yang hadir di situ memang secara manusiawi itu imam itu adalah manusianya gitu ya. Cuman ketika kita dalam suatu perayaan Ekaristi yang kita lihat di sana ialah bahwa memang yang hadir itu manusia, itu imamnya. Misal ya hari ini ya saya gitu ya. Cuman yang kita lihat ialah bahwa Tuhan menggunakan dia untuk hadir, untuk menunjukkan dirinya, untuk membantu umat untuk mengenang kembali, merayakan apa yang Tuhan Yesus rayakan kembali 2000 tahun yang lalu. Karenanya ketika dalam perayaan Ekaristi kita bersama diajak untuk sungguh-sungguh terlibat, untuk sama-sama mau terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi sesuai dengan bagiannya.
Ketika seorang imam dalam perayaan Ekaristi, ya dia hadirlah untuk memimpin perayaan Ekaristi itu. Ketika hadir sebagai misdinar, ya bagaimana misdinar ini juga membantu si imamnya untuk menyiapkan atau juga dalam pelayanan, dalam altar. Lektor, pemazmur kita tahu tugasnya untuk membawakan bacaan-bacaan suci dan nyanyian. Kur juga demikian, membantu umat untuk bernyanyi. Pertanyaannya, terus umat ngapain? Gitu kan? Itu pertanyaan sederhana dan kerap kali juga banyak yang nggak tahu gitu. Keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi ya hadir menjawab. Tidak mungkin dalam suatu perayaan Ekaristi si imam ini, apalagi contoh lah ya, dalam pembukaan bikin tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Gak mungkin gitu kan. Umat ngapain? Maka di dalam perayaan Ekaristi umat terlibat untuk mendengarkan dan juga menjawab seruan-seruan yang ada. Kalau semua hanya dilakukan hanya imamnya saja tidak mungkin, karena ini suatu perayaan Ekaristi. Yang kedua, capek. Ya. Karenanya melalui perayaan Ekaristi kita bersama diingatkan bahwa apa yang kita rayakan pertama-tama bukan kewajiban, bukan hanya sebuah rutinitas mingguan, bukan hanya sebuah rutinitas yang juga untuk mengusir kebosanan atau juga daripada gak jelas gitu ya, hari Minggu ngapain di rumah, apalagi yang jomblo sendirian di rumah gak jelas gitu kan. Nah, maka pergi ke gereja. Saya tidak menyindir, gak usah batuk. Saya juga jomblo tapi sombong aja saya ya. Bukan hanya kita untuk menghilangkan ketidakjelasan di rumah saja, tapi bagaimana melalui perayaan Ekaristi mingguan khususnya dan juga harian yang boleh mungkin kita ikuti, kita bersama hadir mengenang kembali Kristus yang bangkit, Kristus yang sungguh-sungguh merayakan Ekaristi sama seperti kita. Karenanya melalui perayaan Ekaristi yang boleh kita ikuti, kita juga diajak untuk senantiasa memperbarui diri kita, menyadari bahwa Tuhan juga hadir. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, namun sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.